Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dan jangan pernah bosan untuk bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kita semuanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu kitab yang dikarang atau ditulis oleh seorang ulama besar yang dikenal dengan gelar Hadratus Syekh. Apa artinya? Hadratus Syekh itu artinya apa? Sang guru, ya. Di dalam kitab atau kitab yang beliau tulis adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pagi hari ini kita tidak akan bahas langsung pada pembahasan awalnya, ya. Tapi kita ingin membahas seperti biasa muqaddimah dulu. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya baru kita bahas isinya satu persatu. Hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa maksud dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah di sana ada tiga kata, ya. Ahlus Sunnah, kemudian Al Jamaah. Ya. Apa kata ahlun di situ? Kata ahlun di situ bisa diartikan ahli, keluarga, pengikut, ya, dan banyak makna yang lain. Kemudian as-sunnah itu, kata as-sunnah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ini adalah pengikut daripada mereka yang, ya, i'tinaq atau istiqomah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata jamaah ini itu bermakna bisa kita artikan mayoriti atau mayoritas, atau jamaah itu banyak, dihubungkan kepada mereka yang dekat dengan pembinaan Rasulullah SAW, yaitu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya adalah mereka yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, atau mengikuti kebanyakan, seperti itu. Nanti di sini memang ada pembahasan tentang istilah sawadul a'zam, ya, di dalam pasal-pasal yang ada di sini. Jadi artinya adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapapun atau kelompok manapun, katakan seperti itu berdasarkan maknanya secara umum, ya, yang mereka itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah itu bisa dimaknakan dengan
apapun yang disandarkan kepada Nabi, ma udifa ilan nabi qawlan wa fi'lan wa taqriran, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan, maka berarti dia konsisten dengan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, dan dia mengikuti kebanyakan, ya, disandarkan kepada jamaah yang dekat dengan Rasulullah, yaitu adalah para sahabat. Maka tidak bisa satu golongan tertentu mengklaim dirinya paling ahli sunnah misalkan, paling dekat dengan sahabat misalkan. Ada istilah sekarang namanya salaf misalkan, atau mereka yang mengatakan dekat dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, mengatakan dirinya sebagai salafi misalkan, dan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah. Ini pun keliru. Berdasarkan makna ahlu sunnah tadi secara mudah kita pahami, siapapun yang mengikuti Rasul, ya, dan mengikuti kebanyakan jamaah pada umumnya, atau di sini disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka bisa saja kemudian di sana, ya, ada Nahdlatul Ulama misalkan, kemudian di sana juga ada Muhammadiyah misalkan, di sana juga di Indonesia ada Persatuan Islam misalkan, ya, atau yang lainnya. Selama itu mereka berpegang teguh kepada apa-apa yang Rasulullah SAW, ya, lakukan, dalam hal ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, maka mereka bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Itu ya. Definisi ini penting saya sampaikan, ya, biar kita itu tidak mudah menganggap, ya, yang lain yang berbeda itu salah gitu ya, gampangnya seperti itu, ya. Karena Nahdlatul Ulama di Indonesia, Muhammadiyah misalkan, atau Persis, atau kemudian Al-Irsyad, ya, Nahdlatul Wathon kalau di Lombok misalkan, itu semua adalah, ya, at-tariqah, jalan menuju, ya, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau teman-teman mau ke Incheon misalkan, ke bandara, ada yang pakai taksi misalkan, ada yang pakai motor misalkan ya, ada yang pakai sepeda misalkan, walaupun jalannya lambat gitu ya, ada yang pakai kereta misalkan, ada yang pakai pesawat misalkan dari Ansan, ya, kalau ada pesawat, ya. Caranya berbeda, ya, caranya berbeda, tapi tetap sampai pada tujuan. Selama cara yang dilakukan tetap berpegang kepada sunnah, gitu kan, berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti kebanyakan, gitu ya, ya, kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah al-jamaah ini, maka dia bisa digolongkan ahlu sunnah wal jamaah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, meskipun nanti, ya, ingin saya sampaikan bahwa kitab yang kita bahas ini, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini adalah beliau, ya, bicara tentang tokoh besar ini, Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, ya. Kenapa perlu saya sampaikan atau membahas kitab ini, ya? Di sini disampaikan teman-teman sekalian bahwa kitab ini hadir, ya. Dan kalau kita lihat di dalam daftar isi, ya, mafahros dari kitab ini, misalkan dimulai dengan muqaddimah, kemudian yang kedua pada pasal pertama membahas tentang sunnah wal bid'ah,
Kemudian pasal yang selanjutnya mengenai tentang ya bermadhab ya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa-apa yang terjadi di masa itu dalam hal kaitannya dengan bid'ah. Kemudian nanti membahas tentang tadi saya sampaikan tentang definisi as-sawad al-a'zam ya. Kemudian membahas tentang ya wajibnya taklid ya bagi orang yang tidak masuk pada kategori mustahid gitu ya. Kemudian membahas juga tentang bagaimana sikap kita ya agar berhati-hati di dalam menuntut ilmu ya, sehingga tidak mudah ya. Ini tema ini aja masih relevan di zaman ini gitu ya, dengan begitu luar biasa media sosial gitu. Orang kalau nggak diarahkan di dalam belajar yang benar menurut para ulama ya ini bahaya ya. Ada orang yang belajar tanpa guru, tapi ada orang yang belajar cuma dari media sosial. Ini kan juga berbahaya. Dalam satu kaidah disebutkan barang siapa yang belajar tanpa guru, jangan-jangan gurunya itu adalah setan gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang kemudian cuma gara-gara ustadznya viral, diikutin semuanya. Ya. Iya kan? Ini zamannya seperti itu, dan di sini ternyata masih relevan ini apa yang beliau sampaikan. Ya. Bagaimana kita bisa bersikap hati-hati terhadap ya cara kita belajar menuntut ilmu itu sendiri atau mengambil ilmu itu sendiri, masih relevan, masih cocok di zaman ini. Karena semakin hari semakin, kalau kata orang tua, makin edan ya. Gitu. Kemudian pasal selanjutnya membahas tentang hadis ya, athar yang berkaitan dengan hilangnya ilmu dan tumbuhnya kebodohan ya. Kemudian dosa yang mengajak pada kesesatan, juga membahas ada pasal berkaitan dengan banyaknya golongan di dalam Islam atau banyaknya golongan, hadis tentang banyaknya golongan, itu 73 golongan ya. Kemudian tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat ya. Kemudian tentang orang meninggal dunia, di mana mereka tetap mampu diajak ya untuk berdialog, dan bagaimana cara kita menyikapi atau melakukan sunnah-sunnah yang terkait dengan kematian ya. Hadirin rahimakumullah, sedikit tentang Hadratus Syekh ya, yang juga pernah difilmkan ya dibioskopkan, cerita tentang beliau. Pertama yang ingin saya sampaikan tentang beliau, saya tidak ingin membahas semua tentang beliau ya, seperti halnya membahas tentang Rasulullah. Kadang-kadang kita ingin membahas satu tokoh yang luar biasa itu ya, kita nggak cukup waktu untuk menyampaikan tentang beliau itu. Tentang Nabi saja kita nggak cukup waktu. Minimal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama tentang tradisi keilmuan yang beliau miliki. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Yang pertama adalah beliau itu mulai belajar serius, teman-teman sekalian, bahkan sampai mondok ke satu pondok dan lain sebagainya, berpindah-pindah. Dan ini menjadi tradisi keilmuan yang juga dilakukan oleh para ulama kita ya, yang tidak mencukupkan dengan satu ilmu, belajar dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dari satu ma'had atau pesantren ke pesantren yang lain. Misalkan Imam Syafi'i belajar dari Imam Hanafi misalkan, kemudian pindah ya, beliau belajar dari Imam Malik misalkan, kasih Pak, dan seterusnya ya. Bahkan ada satu ulama misalkan di usia 40 itu baru serius belajar, sehingga ketika dia atau beliau itu ya
di usia sekitar 60 katakan, atau lebih daripada 50, itu baru dikenal sebagai ulama yang luar biasa dan sangat memiliki kemampuan dalam bidang ilmu tertentu. Ya. Itu ada satu ulama, saya lupa namanya. 40 tahun dia baru serius belajar setelah beliau menyadari bahwa waktu yang beliau miliki itu banyak terbuang. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya. Sampai Korea baru kenal masjid. Sebelumnya boro-boro ke masjid misalkan. Ya. Kok ketawa? Ya. Oh. Iya. Mungkin ada yang seperti itu di Indonesia, rasa butuh itu sepertinya tidak ada, tapi ketika di Korea kok muncul rasa butuh itu gitu. Ya, karena mungkin lelahnya bekerja, kering, ya, ya, suasana yang apa, kok dorongan untuk berbuat maksiatnya itu lebih besar gitu. Uangnya ada, ya, ya. Nah, kalau orang tuh ya lebih banyak memperhatikan fisiknya dibanding ruhnya, itu motivasi untuk berbuat salahnya lebih tinggi kadang-kadang. Oh, punya uang beli ini gitu misalkan ya. Wajahnya wah harus tiap bulan, laki-laki padahal harus dirawat misalkan. Ya khawatir tergelincir gitu. Apalagi dorongannya ingin seperti para penyanyi Korea gitu ya. Ya, saya waktu pertama datang ke sini saja lihat laki-lakinya, wah ini udah kayak perempuan kata saya. Mukanya putihnya itu nggak wajar gitu ya, seperti polesan gitu. Ya mungkin kita di antara kita ada yang seperti itu misalkan, wah punya uang banyak, maklum kan. Ya. Tapi kalau yang kita perhatikan sisi-sisi rohani kita, wah kita mau menghadap Allah pakai pakaian yang bagus, itu kan beda kan. Berarti kan sisi itu yang diperhatikan. Ya. Nah, kalau kita lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, teman-teman sekalian, katakan perjalanan ilmu yang beliau lakukan itu dimulai secara serius pada usia 15 tahun. Beliau belajar ke sejumlah pesantren, ya. Pernah menjadi santri pesantren Wonorejo Jombang misalkan, pesantren Wonokoyo Probolinggo misalkan, kemudian pesantren Langitan Tuban misalkan, pesantren Trenggalis ya, Trenggilis Surabaya misalkan. Jadi usia 15 tahun beliau udah meninggalkan rumah. Ya, tinggalnya di pondok ke pondok, dari satu pondok ke pondok untuk belajar. Ya. Luar biasa ini. Ya. Menikahnya usia berapa? Masih muda beliau. Ya. 21 tahun beliau sudah menikah. Itu di zaman itu loh, zaman dulu, zaman yang kalau mungkin kita bilang hari ini tingkat kemaksiatannya jauh lebih besar hari ini gitu kan. Ya. Itu sekitar hidup beliau kan, wah, beliau lahir kan jauh itu, lahirnya pada 14 Februari 1871 Masehi. Sekitar 1287 Hijriah. Jauh sekali. Sekarang kita udah berapa kita? 1446 tahun 2025. Ya. 19 atau 1900 aja belum nyampe gitu. Ya. Beliau menikah di usia 21 tahun. Setelah menikah kemudian beliau ya menunaikan haji dan juga kemudian di Mekah itu belajar gitu. Sampai bayangin teman-teman, beliau itu sampai selevel dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi.
pernah menjadi guru di antara guru-guru yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Tuh, orang dulu seperti itu tuh. Ya, makasih Mas. Ya. Mungkin kalau kita mau bicara kita hari ini, ya, itu semestinya apa yang kita lakukan punya nilai kepakaran gitu. Kalau jenengan katakan kerja di bidang apa misalkan sekarang, las misalkan, harus jadi pakar di bidang itu seharusnya. Jadi kalau orang nanti pulang ke Indonesia, ya, buka kerja yang terkait dengan bidang itu, kemudian juga orang bertanya tentang bidang yang jenengan sedang atau kuasai itu, jenengan bisa menjawab dengan baik, ngerti betul, bukan cuma ilmu teori, bahkan prakteknya. Coba bayangin kalau pindah-pindah kerja terus, nggak punya kepakaran nantinya, iya kan? Kalau kerjanya pindah-pindah terus nggak punya kepakaran, orang tanya apa kita taunya cuma sedikit. Tapi kalau dia tekun di satu bidang dan kemudian dia memahami betul bidang itu, ya, maka dia punya kepercayaan diri untuk menyampaikan ilmu tentang itu. Kayak saya misalkan ya, bukan sombong atau apa, kita tahadduts bin ni'mah saja. Saya kenapa berani menantang diri saya gitu, men-challenge diri saya untuk bikin sekolah di Korea? Karena saya punya pengalaman itu dan saya percaya diri tentang hal itu. Mungkin kalau saya nggak punya pengalaman untuk itu, saya nggak akan percaya diri. Itu. Ini kalau kita pelajari dari para ulama seperti itu, bagaimana mereka serius belajar dan kemudian tafakuh, benar-benar punya kepakaran di satu bidang yang atau beberapa bidang keilmuan agama yang harus dikuasai gitu. Ya. 2 tahun di Bekasi saya, 2 tahun di 2 tahun di Depok, 4 tahun di Bekasi. Dan itu udah pada posisi pimpinan sekolah gitu, maka berani saya gitu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini juga pembelajaran buat kita semua ya, buat teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Harus punya sifat bersungguh-sungguh. Makanya di antara ya, sifat thalibul ilmi itu kata Imam Syafi'i itu apa? Dia harus punya sifat ya, tekun. Karena ilmu itu ketika dipelajari harus tuluz zaman. Waktunya panjang teman-teman. Ya. Seharusnya negara kita kalau memang disiplin ilmunya baik, kemudian disiplin di dalam hal-hal yang kaitannya dengan apa? Ya, dengan kepakaran juga baik, itu orang kalau nggak punya kepakaran di bidang itu nggak usah bicara. Di negara-negara lain seperti itu. Jadi orang tuh nggak mudah bicara agama, misalkan kalau dia nggak punya kepakaran di bidang agama. Malaysia udah seperti itu. Kalau di kita kan tiba-tiba orang muncul nggak ngerti agama ngomong agama, ngawur kan gitu. Ya, jadi kata para ulama, orang yang nggak ngerti sesuatu maka dia akan mendatangkan sesuatu yang sifatnya aneh. Saya tibil ajaib. Itu kelihatan di kita di Indonesia itu. Gak punya kepakaran, ya, dia ngomong tentang hal itu. Nah, teman-teman gak ngerti tentang satu bidang pekerjaan yang teman-teman lakukan, tapi teman-teman sok menyampaikan satu ilmu tentang itu, orang bakal ngetawain nantinya. Ya. Masih muda sudah menikah dan kemudian itu juga untuk mendefense ilmu itu sendiri. Makanya kiai kalau belum nikah, waduh, ustadz kalau belum nikah kayaknya belum afdal. Iya kan? Teman-teman juga yang belum menikah gimana itu? Udah 40 ada yang belum nikah kan? Ada yang 30. Wan berapa Wan? Baru 30 ustadz. Baru aja bilangnya. Telat itu Wan. Ya. Mau kayak saya 6 anak repot Wan, gue 30 belum nikah Wan. Insya Allah terus Wan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini para murid-murid beliau pun luar biasa ini.
ya. Keikhlasan beliau memberikan ilmu, kesungguhan beliau di dalam mendidik, akhirnya juga murid-murid yang lahir dari binaan beliau, didikan beliau menjadi tokoh-tokoh besar di zaman itu. Ya. Syekh Sa'adullah Al-Maimani itu termasuk murid beliau dan itu menjadi mufti di India. Luar biasa kan? Orang Indonesia tapi bisa melahirkan tokoh-tokoh besar di negaranya masing-masing. Beliau punya murid juga Syekh Umar Hamdan. Kemudian menjadi ahli hadis di Mekah. Subhanallah. Syihab Ahmad bin Abdullah di Syria. Ada juga murid di Indonesia, Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Ya, ini ulama besar juga, artinya ulama di Indonesia. Ya. Kiai Asnawi dari Kudus, Kiai Dahlan dari Kudus, ya. Bisi Sansuri, ya, dari Jombang, Kiai Saleh. Ya. Nah, istri yang pertama beliau meninggal dengan anaknya, kemudian beliau menikah lagi dengan Khadijah, putri Kiai Romli, ya, dari desa Karangkates, ya, Kediri. Baru kemudian beliau akhirnya pulang ke Indonesia dan mendirikan sebuah pesantren yang terkenal, ya, ini pesantren pertama lah di Indonesia, ya, termasuk pesantren pertama. Apa nama pesantrennya? Tebu Ireng, ya, pesantren Tebu Ireng. Salah satu cucunya menjadi presiden, siapa namanya? Abdurrahman Wahid. Ya. Subhanallah, anaknya juga banyak, teman-teman. Ya. Dan kemudian pada tahun berapa Mas Bekti mendirikan Nahdlatul Ulama itu? Ya, 1926. Ya. Jadi Muhammadiyah 1912, kalau tidak salah, bulan November. Ya. Kemudian 1926, ya, Nahdlatul Ulama sekitar Januari, ya, Januari 31, tidak salah. Kemudian setelah itu baru berdiri Persatuan Islam, Persis kita kenal, ya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara Indonesia memang secara kultur ataupun kebiasaan, ya, secara umum, ya, mungkin kalau bicara Indonesia kan mayoritas lebih banyak yang tinggal di Jawa, ya, baik Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah misalkan, Jogja dan seterusnya, atau Surabaya yang paling besar karena dekat dengan pesantren Tebu Ireng, ya, itu rata-rata adalah mengikuti tradisi Nahdlatul Ulama. Makanya di sini teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan daftar isinya dan juga dijelaskan oleh salah seorang yang menerjemahkan kitab beliau, mengatakan buku yang beliau tulis itu adalah merespon dari banyaknya yang mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia yang tadi rata-rata adalah mengikuti tradisi Nahdlatul Ulama itu dianggap bid'ah. Makanya di awal beliau membahas tentang bid'ah dan sunnah itu ada pada pasal yang pertama. Itu, ya. Saya kira itu sebagai mukaddimah, ya, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya juga buka ruang kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang materi semalam, ya. Ya, mungkin kalau ada yang nggak seperti yang dijelaskan sama Ustadz sebelumnya, misalkan, sampaikan saja, nanti coba saya sampaikan, ya. Seperti pembagian sholat, jadi sholat mabuk itu kan juga
agak mungkin perlu mendapatkan penjelasan yang lebih clear gitu ya tentang persoalan itu. Pedi tadi malam kan nggak ada ya. Ya mungkin Pedi nggak tahu. Tapi saya kira begini teman-teman sekalian. Semangat saya itu adalah ketika beliau menyampaikan keinginan beliau untuk menyampaikan di depan teman-teman sekalian. Semangat saya adalah bahwa ya siapapun selama punya kemampuan pada bidang tertentu itu dikasih kesempatan untuk bisa bicara. Itu saya semangatnya. Sehingga saya tidak mau ya mengatakan bahwa hanya saya yang pantas untuk menyampaikan materi tertentu itu gitu ya. Seperti itu. Toh beliau sejak awal juga menyampaikan bahwa banyak sekali keterbatasan beliau. Dan ternyata di Korea juga sepertinya baru kali ini beliau menyampaikan ya, alhamdulillah kita di Masjid Ansan terbuka untuk itu, seperti itu ya, memberikan kesempatan ya. Nanti juga kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan materi tertentu yang mungkin sangat beliau kuasai, kita kasih kesempatan ya. Semoga itu juga jadi sarana bagi kita untuk sharing atau berbagi, seperti itu. Itu saja teman-teman, karena waktu dan kegiatan kita di hari ini cukup padat ya, cukup padat. Ini kan juga yang mau bersih-bersih menunggu kita selesai ya. Itu saja, mohon maaf. Allahumma aghfir lakum wa thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih Ustadz atas kajian dan ilmunya yang disampaikan pagi hari ini. Monggo kami buka untuk seluruh jamaah yang ingin bertanya terkait semalam atau pagi hari ini atau yang lain ingin ditanyakan. Monggo angkat tangan saja langsung. Satu, Mas Budi. Lagi? Ada lagi? Mas Anggra enggak? Katanya mikir. Mas Andi, sampun. Dua dulu nggih. Monggo Mas Budi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mix ya, mix ya. Kopi, kalau kopi susu ya. Mix merit juga kayaknya. Baik, yang lain. Satu lagi, monggo Mas Andi. Mas Andi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih, Ustaz. Mas Anggra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertama tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau kita pernah melihat satu video ya, dan itu juga penyebab beliau itu jadi viral, itu Ustadz Adi Hidayat. Beliau pernah menyampaikan titik temu antara Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah dan NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, itu pada titik mana gitu, baik dari guru ataupun silsilah, itu pernah beliau sampaikan. Ya, saya tidak begitu menghafal ya, jujur saja apa yang beliau sampaikan itu, tapi beliau menyampaikan ada titik di mana itu bertemu, seperti itu. Ya, artinya bahwa dari guru pun ada titik temunya, artinya bahwa memang kesamaannya banyak, teman-teman sekalian. Itu ya yang perlu digarisbawahi,
bahwa kesamaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu banyak dibanding perbedaannya, gitu ya. Ya, secara manhaj ataupun secara metodologi itu banyak kesamaan, ya, walaupun waktu pendiriannya berbeda, ya, karena memang misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan di tahun 1912, itu banyak terwarnai beliau oleh organisasi-organisasi yang awal di zaman itu. Seperti Budi Utomo, lahir tahun berapa itu? Tahu nggak, Pak Edi? Budi Utomo 19 berapa? Sebelum Muhammadiyah 1908. Ya. Yeah. Kemudian lahir Serikat Islam zaman itu setelahnya. Baru kemudian lahir Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak terwarnai oleh organisasi di zaman itu. Ya. Sehingga kalau kita lihat itu, ya, coraknya itu, apalagi kalau kita lihat dari sisi marja ataupun referensi yang beliau ambil, itu banyak mengambil dari ulama-ulama yang berkembang di zaman itu dengan istilah pan-islamisme, semangat keislaman, sohwah al-islamiyah yang ada di Mesir pada saat itu, ya, yang menyuarakan itu adalah Rashid Ridho misalkan, dan seterusnya. Ya, semangat itulah, ya, atau kita bisa menyebutnya dengan semangat modernisme lah, gitu ya. Nah, sehingga Muhammadiyah coraknya seperti itu. Nah, ketika di awal Muhammadiyah berdiri, kita tidak bisa menafikan bahwa memang dengan kultur Indonesia banyak khurafat yang berkembang, tahayul yang berkembang di zaman itu. Apalagi Muhammadiyah itu berdirinya di Jogja misalkan. Orang percaya dengan, ya, dengan sesuatu yang dianggap tahayul misalkan. Sehingga Muhammadiyah itu punya jargon namanya TBC dia. Tahayul bid'ah khurafat. Itu ya yang saya pahami seperti itu. Ya, kondisi itu kemudian menyadarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, untuk membuat sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah yang secara secara kultur keorganisasian itu banyak diwarnai oleh ormas-ormas yang kebangsaan pada saat itu seperti tadi Budi Utomo dan lain-lain. Kan beliau juga masuk sebagai pengurus di Budi Utomo. Nah, muncullah NU, Nahdlatul Ulama, ketika kok banyak tradisi-tradisi yang sudah berkembang di Indonesia mudah sekali dianggap bid'ah dan lain sebagainya, misalkan, ya, dan risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu ingin menguatkan bahwa mungkin kalimatnya tidak semua bid'ah, misalkan begitu ya, sederhananya begitu. Tidak semua yang tidak ada itu bid'ah. Tidak semua yang dilakukan itu tahlilan dan lain sebagainya misalkan, itu dianggap juga bid'ah misalkan. Sehingga ya di tahun 1926 berdirilah Kiai Haji Nahdlatul Ulama. Itu letak perbedaan itu ada, ya, karena memang yang melatar belakanginya pun berbeda, gitu ya. Tapi kalau berbicara kesamaannya jauh lebih banyak. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu membenturkan antara dua organisasi ini. Karena dua organisasi ini yang punya latar belakang sejarah keindonesiaan yang sangat panjang. Sehingga kalau tidak ada dua organisasi ini, organisasi yang di luar itu bisa saja masuk dan merusak. Ya, kalau seperti Salafi yang lain itu kan sebenarnya dari luar. Itu bukan dari dalam. Kalau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang lahir dari rahim Indonesia. Ya, sehingga menjaga semangat kenusantaraannya itu begitu tinggi seperti itu. Itu ya, saya kira Mas Budi ya. Kalau mau dicari titik temu saya kira ada. Ya, itu pernah dijelaskan ya pada ulama siapa, beliau pernah belajar. Karena beliau juga pernah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah di Mekah lama.
Jadi tradisi ulama-ulama dulu memang seperti itu. Kalau mau belajar langsung ke induknya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah tinggal. Nama aslinya kan bukan Ahmad Dahlan, Ahmad Darwis. Tuh dia tahu pernah. Ya. Jadi beliau pernah lama di Mekah juga. Ya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah lama di Mekah. Jadi pasti ada titik temu gitu loh. Ya kan? Misalkan kalau di Mekah, nanti belajar sama yang lebih lama, Imam Nawawi Al-Jawi misalkan Al-Bantani. Kalau sama-sama pernah belajar sama beliau, berarti kan satu guru, ya kan? Kalau pernah belajar sama Syekh Al-Minangkabawi misalkan, itu juga ulama besar yang ada di Mekah saat itu. Berarti kan ketemu juga dengan satu guru kan? Gitu. Ya. Tapi kemudian pulang ke Indonesia punya cara pandang berbeda ya, dan lain sebagainya, itu maklum ya. Ya, sama-sama dari Masjid Ansan tapi kan berbeda juga kan gitu. Ya. Ada titik fokus yang berbeda. NU fokusnya kemana, Muhammadiyah fokusnya kemana. Misalkan seperti itu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Itu ya, Mas Budi ya, saya kira jawabannya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita dengan orang yang mabuk masuk ke dalam masjid? Ya, jangan dimarahin Mas. Ya, jangan dimarahin. Makanya menjawab tentang pembagian sholat tadi malam ya, saya menjawab saja. Kalau sholat pertama ada sholat mabuk, sepertinya kurang tepat. Ya, jadi begini, ayat yang tadi malam dibahas, yang kemudian itu dikategorisasikan sebagai bagian dari sholat, ya, itu sebenarnya ayat yang turun bertahap berkaitan tentang pengharaman khamr. Ya. Jadi khamr itu di zaman itu dalam proses mengharamkannya itu nggak langsung teman-teman, berproses. Ya. Berproses. Salah satu prosesnya itu adalah ada orang yang sholat tapi dia posisinya mabuk. Kemudian kemudian turun ayat itu. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam kondisi kalian mabuk, karena kalau kalian sholat dalam kondisi mabuk, kalian nggak akan paham apa yang kalian baca. Ya, juga pernah ada orang yang baca Qul ya ayyuhal kafirun itu bolak-balik gitu, nggak kelar-kelar, gara-gara mabuk. Ya, kacau kan? Aku menyembah Allah, aku menyembah juga menyembah selain Allah, kan kacau kalau bilang begitu. Ya, gara-gara dia mabuk. Jadi bukan kategorisasi bahwa ada orang yang sholatnya mabuk. Itu sepertinya kurang tepat. Karena sebenarnya ya terkait dengan mabuk itu di dalam perihal sholat itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan pengharaman khamr secara bertahap. Nah, bagaimana sikap kita dengan orang yang mabuk masuk ke dalam masjid? Tentu kita juga nggak paham ya kondisi awalnya seperti apa ya, orang itu mabuk atau tidak mabuk itu ya. Ini orang Korea masuk ke dalam masjid, dia mabuk. Kalau berdasarkan ayat tadi misalkan, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, memang semestinya mabuknya jangan sampai berada atau bersamaan dengan sholatnya. Ya, kalau kita ketahui dia mabuk, ya misalkan ya harus selesai dulu mabuknya sampai dia benar-benar sadar, katakan seperti itu, sehingga ketika dia sholat nggak kacau sholatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi mereka tetap saja kaidah-kaidahnya disebutkan, menyikapi orang itu, bahkan mereka itu orang-orang yang nggak paham terhadap agama, itu jangan dengan keras. Itu nggak mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu sampai ada sahabat yang marahin orang Badui yang kencing di pelataran masjid, itu dimarahin. Rasul nggak marahin. Tuh bagaimana adab Rasulullah kepada mereka. Bahkan ada satu ayat ya dalam surat Abasa, itu ayat pertama turun, ayat itu berkenaan dengan apa? Sikap acuh Rasulullah kepada orang buta. Misalkan ini orang buta ngomong sama Rasul, Rasulnya begini mukanya, nggak begini gitu melihat dia, padahal dia buta.
Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu aja, orang buta aja Nabi tetap disuruh sama Allah untuk melayani dengan baik. Padahal dia buta kan. Nah, seharusnya kalau dia mabuk dan diketahui bahwa dia mabuk, ya, kita kondisikan biar tidak salat dalam keadaan mabuk. Karena kalau dipaksakan pasti kacau dan bisa saja malah mengganggu yang lain, seperti itu, seperti yang kemarin terjadi. Ya. Jadi diamankan lah bahasanya, ya, diamankan, ya, biar dia tidak mabuk lagi, sambil kita kasih tahu pelan-pelan, ya, bahwa sholat itu posisinya harus dalam keadaan yang terbaik, misalkan seperti itu. Itu ya Mas ya. Ada lagi yang belum pas di jawaban saya? Oke ya, cukup ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang taklid. Ya, taklidnya, ya, menurut kami, ya, itu bukan kepada ormas sebenarnya. Ya. Ini Gus Baha juga sering menyampaikan. Kenapa tradisi yang muncul itu malah ormasnya? Kalau beliau sering ngomong seperti itu. Ya. Harusnya adalah, karena di zaman itu tidak ada gitu kan. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU. Yang berkembang itu adalah madrasah misalkan, atau madhab, ya, Hambali, Hanafi, Syafi'i misalkan, dan, ya, Maliki yang berkembang seperti itu. Ya. Jadi beliau lebih mengarahkan kepada ilmu. Jadi menurut saya begini, taklidnya itu kepada ilmu, gitu ya, bukan kepada ormasnya. Ya. Jadi ada ruang bagi kita untuk terus belajar, sehingga terus belajar memahami, ya. Dan kalau kita memahami betul terkait apa yang sedang kita lakukan, bahkan sampai kita bisa memahami pada persoalan perbedaannya, misalkan kenapa kok berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain, itu akan muncul sifat bijaksana di dalam persoalan itu. Ya. Maka kata ulama, seharusnya orang punya ilmu itu semakin tawadhu. Ya, semakin tawadhu, bukan semakin sombong, semakin angkuh. Gitu. Ya, makanya ada kalimat al-adab qabla ilm. Sebesar apapun, setinggi apapun, sehebat apapun orang berilmu, adabnya rendah, akhlaknya rendah, tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diharapkan itu adalah ilmu itu bermanfaat. Jadi taklid itu kenapa jadi sesuatu yang tahapan keilmuan yang harus dilalui oleh seorang thalibul ilmi? Karena memang tidak semua orang bisa masuk pada posisi mujtahid. Itu yang harus disadari teman-teman. Tidak semua orang masuk pada posisi mujtahid. Mujtahid itu apa? Orang yang bisa berijtihad. Saya saja tidak bisa. Karena masih banyak hal yang tidak saya pahami. Bahasa Arabnya harus bagus, ilmu-ilmu yang lain harus mendukung. Ilmu, kalau berbicara Quran harus paham ulumul Qurannya, kalau berbicara hadis harus paham ilmu hadisnya, kalau berbicara tentang bahasa saja banyak sekali itu, ya, yang terkait dengan bahasa, bukan cuma nahwu dan sorobnya saja, harus ngerti juga yang namanya, ya, balaghahnya misalkan, dan seterusnya. Ya. Sehingga nggak gampang untuk menjadi seorang mujtahid. Kalau kita tidak bisa masuk pada tahap itu, nah, orang-orang yang tidak masuk pada golongan mujtahid, dia bisa menjadi muqallid, orang yang mengikuti ulama-ulama itu. Tapi harus dibarengi dengan jangan cuma sekedar ikut-ikut saja, harus dibarengi dengan oh, saya melakukan ini karena saya paham ini gitu. Makanya saya juga, ya, memulai kembali gitu. Ngajinya bertahap. Kita bahas kitab fikihnya dari mulai yang standar, kitab Safinah, ya, yang disyarah dalam kitab, ya, Fathul Qorib, itu kan syarah dari Safinah. Itu ya. Jadi taklid itu adalah satu proses, katakan seperti itu, yang harus dilalui karena kita tidak masuk pada golongan
mustahid. Yang pasti bukan ormasnya yang diikuti, Mas. Seharusnya begitu. Yang diikuti itu ilmunya. Nanti kalau ormasnya khawatir ta'assub yang muncul. Paham nggak? Yang muncul ta'assub. Yang muncul itu fanatisme berlebihan. Ya. Seakan-akan menganggap bahwa Muhammadiyah paling benar gitu. Itu sudah menurut hemat saya udah keliru. Ya. Ya. Kalau Mas Budi mixnya cuma Muhammadiyah sama Persis ya. Ya. Kalau saya di rumah banyak, Mas. Ada yang Persis, ada yang Muhammadiyah, ada yang ya. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Baik, saya kira itu cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mendesak ditanya? Silakan. Kalau mendesak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Wathon. Iya. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan Ton, sekalian nanti jawabnya. Waalaikumsalam. Baik. Satu lagi Ustaz. Oh, silakan. Teman saya ini. Silakan. Saya singkat jawabannya nanti. Said Damkar. Silakan Mas. Ada yang menanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakangan. Baik. Assalamualaikum. Oke, cukup ya 3 ya. Yang pertama, apakah dengan tidak mengikuti satu organisasi tertentu, apakah dia Muhammadiyah dan NU misalkan, ya kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di awal saya sudah sampaikan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti sahabat atau kebanyakan, gitu ya. Seperti kata jamaah itu kan mayoritas, ya. Maka sebenarnya berdasarkan definisi itu tidak ada satu kemestian, ya, tidak ada satu keharusan. Cuman persoalannya gini, orang kalau nggak ikut yang udah jelas itu susah kadang-kadang. Paham nggak maksud saya? Orang kalau yang nggak ngikut yang sudah jelas itu khawatir nanti dia juga. Makanya thariqah itu atau jalan kepada satu tujuan. Misalkan jenengan nggak pilih tadi, saya sudah bilang pilihannya naik kereta, apa naik mobil, apa naik apa misalkan untuk bisa sampai pada tujuan. Kalau pilihannya yang cepat naik kereta atau misalkan naik mobil bus, tapi jenengan naik mobil yang lain atau naik kendaraan yang lain yang tidak cepat, tapi kan masih sampai. Ini semuanya Ahlus Sunnah nih misalkan, gitu. Kalau kita punya kapasitas, misalkan dia pernah belajar agama dengan secara baik, dia nggak ikut masuk ke Muhammadiyah, kan? Mungkin dia bisa, karena dia paham agama. Tapi orang-orang yang nggak paham agama ini kasihan. Ya, maka carilah yang paling dekat misalkan, ya, yang menurut dia itu serak misalkan, tapi itu antara yang
masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kalau di Lombok misalkan yang berkembang itu adalah Nahdlatul Wathon, ya bismillah saja, ikuti itu misalnya. Tidak, ya nggak apa-apa, ya, ya. Mungkin bisa dibilang paling dekat kemana lah, ya paling dekat ke Muhammadiyah atau paling dekat ke NU misalkan, seperti itu. Itu saja yang diikuti. Karena kalau nanti kita tidak mengikuti salah satunya dan kita malah tersesat gitu ya, salah gitu ya, kan itu kasihan kita juga, ya seperti itu. Karena memang umumnya awam kan masyarakat itu, bukan berilmu, seperti itu kan. Oleh sebab itu mengikuti yang sudah ada itu menjadi mudah bagi kita untuk berislam, seperti itu kan ya. Yang kedua, sholat dengan ilmu lebih baik dari sholat nggak berilmu lah, kadang-kadang seperti itu. Mau berapa rakaat sholatnya kalau nggak berilmu? Iya, sholat dengan ilmu itu maksudnya sholat yang dilakukan itu ya sesuai dengan apa yang dicontohkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya bukan sekedar sujud ruku ya tanpa ilmu. Bagaimana dia memahami sholat, apa sholatnya tu'maninah, bacaannya seperti apa, ya, yang dibaca apa dan seterusnya. Ya, jadi definisi sholat lalai yang tadi malam dibahas itu, ya fawailul lil musallin, itu sebenarnya sudah dijawab sama Allah dalam ayat setelahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, alladzina hum apa? Yuraun. Itu sudah dijawab pada ayat setelahnya dua itu. Yang pertama sahun, yang kedua yuraun. Yuraun jelas ya, orang yang sholatnya lala. Apa ria? Ria, ingin dilihat orang. Yang sahun itu orang yang sholatnya itu nggak sesuai dengan SOP lah, kira-kira begitu. Bagaimana SOP-nya? Yaitu Nabi, bagaimana Nabi mencontohkan sholat. Ya, jadi istiqomah saja itu bukan banyaknya teman-teman. Istiqomah itu bukan banyaknya. Istiqomah itu kualitasnya. Sedikit nggak apa-apa, tapi terus menerus. Banyak tapi nggak dengan ilmu percuma. Contoh kecil sederhana aja. Ya, kamu pakai baju kalau nggak pakai ilmu gimana? Kalau nggak, celana kamu taruh di badan, baju taruh di kaki, itu nggak pakai ilmu namanya. Iya kan? Tuh gimana coba Ton? Ya, pakai apa? Pakai jaketnya di dalam, bajunya di luar. Coba gimana itu? Ya, pakai celana dalamnya di luar, itu nggak pakai ilmu namanya. Kira-kira begitu. Mungkin dia akan bilang begini, esensinya kan yang penting menutup aurat, begitu kan? Esensinya saya yang penting sholat, tapi nggak pakai ilmu. Itu gampangnya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kan umum kan, ilmunya kan sesuatu yang sifatnya umum dan disepakati oleh para ulama misalkan, atau orang kebanyakan yang namanya jaket itu dipakainya jangan dibolak-balik gitu, celana dalam di luar kayak Superman gitu kan, sholat dia ketawain pasti ya dia, kira-kira begitu ya Mas ya, ya gampangnya. Jadi memang harus dengan ilmu apapun, ilmu yang didahulukan, ilmu tuh makomnya paling tinggi. Ya. Yang ketiga, bagaimana ini milih nikah? Kadang-kadang kita itu memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Paham nggak maksud saya? Persoalannya sepele tapi diperdebatkan. Akhirnya sesuatu yang inti itu malah nggak terlaksana. Berdebat, berantem gara-gara itu akhirnya bubar, malah nggak jadi menikah misalkan. Ya. Di dalam persoalan pernikahan seperti itu. Kita tuh jangan berdebat dalam persoalan yang sifatnya remeh sebenarnya. Ini mau nikah nih punya rumah dulu atau nggak punya rumah dulu, itu kan nggak penting sebenarnya. Menurut saya nggak terlalu penting. Yang paling penting itu ditanya, kamu ngebet nggak nikahnya gitu. Kalau udah ngebet nikahnya cepat segera gitu kan. Daripada nanti berdosa, bermaksiat misalkan. Ya, berpacaran terlalu lama misalkan. Atau berhubungan terlalu lama tanpa ikatan pernikahan, itu kan juga berbahaya. Kalau sudah sama-sama ya
cocok, udah bismillah saja gitu. Ya, masalah rumah kan bisa belakangan gitu. Tapi kalau misalkan kata ibu, ya sebaliknya harus punya rumah dulu, ada uangnya ya bismillah. Kalau nggak ada uangnya juga jelaskan saja baik-baik, maaf bu saya nggak punya uang, ya kan gitu. Ya, jadi pernikahan itu sesuatu yang mudah, jadi susah akhirnya gara-gara memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting di dalam persoalan itu. Dan harus ada di antara keduanya yang menurunkan egonya. Itu mas gampangnya. Ya. Seperti itu. Mahar misalkan agama udah mempermudah, mahar itu sesuatu yang harus ada, tapi kan nggak mesti ya berapanya, bagaimananya dan seterusnya itu ya harus ada gitu. Wah, dia harus pakai mobil baru disebut mahar, enggak. Ya. Mahar itu harus ada saat pernikahan karena dia rukun. Rukun pernikahan itu harus ada mahar. Ya. Tapi bentuknya apa atau bagaimana dia itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan Nabi ketika ada orang yang mau menikah dia nggak punya apa-apa, ya misalkan dia hanya katakanlah kalau kata kita cuman bisa baca qul huwallahu ahad, ya udah itu mahar kamu. Saking agama ini ingin mempermudah. Itu ya. Saya kira cukup ya.